Fadila dengan NIM 19050820009 dari kelas AK5G Politeknik Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang fraud auditing atau auditing kecurangan. Dalam sebuah perusahaan, ada dua tipe terjadinya kesalahan. Yang pertama, error, yaitu kesalahan yang tidak disengaja atau sering disebut kekeliruan. Yang kedua, ada fraud, yaitu kecurangan yang disengaja. Kita akan membahas pengertian fraud terlebih dahulu. Jadi, fraud itu adalah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok, untuk merugikan pihak lain atau perseorangan, perusahaan, atau institusi. Dari Institute of Internal Auditors menyebutkan, kecurangan adalah serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja untuk dilakukan. Setelah mengetahui pengertian dari fraud, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari fraud. Yang pertama, berdasarkan pelaku, yang terdiri dari employee fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu organisasi kerja. Lalu ada manajemen fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menggunakan laporan keuangan atau transaksi keuangan sebagai sarana fraud. Biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan atau stakeholder yang terkait organisasinya. Yang kedua, berdasarkan tindakan, terdiri dari misappropriation of asset, yaitu penyalahgunaan aset perusahaan secara sengaja untuk kepentingan pribadi. Biasanya sering dilakukan oleh pegawai atau employee. Selanjutnya, fraudulent financial reporting, yaitu salah saji atau pengabaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pengguna laporan. Biasanya sering dilakukan oleh manajemen. Selanjutnya, kita akan membahas faktor penyebab dari kecurangan. Yang pertama, ada pressure atau tekanan. Jadi, biasanya manajemen atau pegawai lain melakukan kecurangan karena adanya rasa tertekan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tekanan tersebut yaitu karena financial stability, yaitu saat kondisi laba perusahaan sedang menurun atau fluktuatif. Yang kedua yaitu adanya external pressure, yaitu tekanan dari luar, contohnya dari customer atau klien. Yang selanjutnya ada personal financial need, yaitu terjadi karena kebutuhan individu. Yang ketiga ada rationalization, yaitu atau sikap. Jadi misalnya ketika seseorang melakukan kesalahan, dia merasa wajar melakukan kesalahan tersebut karena orang lain juga melakukan hal yang sama. Selanjutnya yang kedua ada opportunity atau kesempatan. Terjadi karena tiga hal, yaitu ineffective monitoring, yaitu pengawasan yang tidak efektif. Lalu ada matter of industry, yaitu kondisi alami dari perusahaan seperti praktek suap menyuap yang sudah biasa terjadi. Yang selanjutnya ada organizational structure, yaitu tidak adanya audit internal dalam organisasi perusahaan. Selanjutnya, menilai risiko kecurangan. Apabila seorang auditor menemukan kesalahan berupa fraud, kesalahan yang disengaja, maka bisa di-follow up dengan tindakan auditing atau audit kecurangan. Dalam proses mengaudit kecurangan, seorang auditor biasa menilai risiko kecurangan dengan: yang pertama, seorang auditor harus mempunyai skeptisme profesional, jadi tidak mudah percaya dengan apa yang dikatakan oleh klien. Yang kedua, mencari sumber informasi, yaitu dengan melakukan wawancara ataupun konfirmasi dengan pihak lain. Yang ketiga, mendokumentasikan penilaian kecurangan, yaitu mendokumentasikan proses perencanaan. Selanjutnya, kita akan membahas tanggung jawab manajemen dan tata kelola untuk meminimalisir kecurangan, yaitu dengan 1. Menerapkan budaya jujur dan etika yang tinggi. 2. Adanya pengevaluasian risiko secara berkala. Yang ketiga, melakukan pengawasan secara berkala oleh komite audit. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sedikit tentang fraud auditing. Apabila terdapat kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Saya Rama Fadila mengucapkan sekian dan terima kasih. Dadah teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, oke?